MHV di time frame daily akan ada setup yang lain di time frame bawah-bawahnya. Jadi lebih selamat dan kurang lebih seperti itu cara masuk di MHV. Nah, sekarang kalau kita melihat ke M15 ada entry juga. Sekarang kita coba masukkan indikator andalan kita di M15 ya, supaya kita bisa melihat zone-nya, zona re-entry di satu time frame ke time frame lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Pada video kali ini kita akan membahas tentang BBMA multi time frame lagi. Tapi kali ini kita akan praktekkan multi time frame-nya pada Bitcoin ya. Yang mana Bitcoin kemarin ada beberapa teman-teman yang request untuk menggunakan BBMA khususnya multi time frame di Bitcoin, walaupun sebenarnya cara penggunaan BBMA multi time frame-nya itu tetap sama ya, tapi nggak apa-apa, mari kita bahas agar teman-teman puas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, di sini Mimin sudah membuka Bitcoin. Nah, di sini Mimin buka 4 time frame. Dan di sini Mimin juga akan menggunakan indikator multi atau copy object ya. Dan untuk memudahkan, jadi Mimin akan memasukkan indikatornya. Oke, ini adalah salah satu indikator untuk memudahkan kita atau memudahkan teman-teman dalam belajar multi time frame ya. Indikatornya di copy kepada file, lalu open data folder, lalu buka yang namanya MKL4 indikator, lalu pastekan indikatornya di sini. Nah, buat teman-teman yang menginginkan indikator ini, nanti Mimin akan bagi secara gratis di channel Mimin. Caranya silahkan join ke channel Mimin, linknya ada di bagian komunitas YouTube ya. Untuk linknya berada di bagian komunitas YouTube yang sering teman-teman tanya, lalu join di link ini. Nanti akan tergabung ke dalam channel Mimin dan teman-teman bisa mendapatkan file PDF BBMA secara gratis dan indikator-indikator. Nah, setelah kita mendapatkan indikatornya, untuk memudahkan kita akan memasukkan di sini contohnya. Oke, di sini kita refresh jika belum muncul. Jika sudah muncul, tinggal di copy, drag, tinggal di drag, klik low, klik OK. Dan di sini akan terbaca ini ya. Indikatornya akan terbaca, dan kalau sudah terbaca, ketika kita tandain di area ini, nah seperti ini ya, dia akan tertanda otomatis. Begitu juga misalnya kita mau tandain di area ini, dia akan tertanda secara otomatis ya, dan itu memudahkan kita dalam belajar multi time frame ya. Dan kalau kita tandain kedua ini, di sini masih berada di satu candle yang sedang berjalan pada weekly ya. Oke, di sini merubah kepada daily. Dan kalau kita melihat kepada daily ya, di sini kita akan bahas multi time frame ya. Untuk memudahkan kita gunakan indikator ya. Oke, di sini sudah Mimin kosongkan indikatornya. Di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini pada daily sudah berlaku. Di sini ada ekstrim sekali walaupun tidak begitu kuat. Di sini juga ada ekstrim. Kemudian di sini berlaku MHV ya. Di sisi lain, di sini berlaku ekstrim, berlaku TP wajib, dan berlaku market hilang volume sell. Nah, pada ketika ini H4 memberikan candle arah kukuh sell. Memvalikan arah kukuh sell adalah momentum di H1. Oke,
Sekarang kita gunakan indikator copy objek untuk memudahkan melihat multi time frame. Kita oke. Lalu kita tandain bagian re-entry-nya. Nah, seperti ini. Maka otomatis di H1 akan berada, sebentar kita ganti warna lain. Misalnya di sini warna brown. Ya, di sini kelihatan. Maka di sini akan berlaku arah yang ini adalah momentum pada H1. MA5, MA10 ini biasanya akan berada berdekatan dengan top BB, kadang-kadang juga berada di mid BB yang ada MA50-nya. Oke, itu re-entry pertama. Dan kalau di area MA5, MA10 di mid BB H1, maka akan berada di top BB M15. Di sini berlaku market hilang volume sell. Kemudian re-entry yang kedua setelah momentum, ya, akan ada re-entry. Sebentar, sini kebesaran, mimin hapus. Dan di sini re-entry yang kedua kita ganti warna lain lagi ya, biar memudahkan. Kita ganti warna oranye. Oke, di sini berlaku extreme atau rejection MA50, dan di sini berlaku extreme TP wajib MHV sell. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada ketika ekstrim bersama MA50 atau rejection, dia tertahan di sini. Di sini tidak membuat arah, M15 tidak membuat momentum, maka dia akan naik balik untuk membuat MHV. Ya. Dan re-entry pertama, kalau kita masuk berada di sini di top BB M15. Kalau kita masuk mungkin di area ini, misalnya kita masuk sell, kita akan pasang stop loss kita di atas top BB. Tapi ini Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu pipsnya besar. Oke. Nah, kalau kita melihat kepada BBMA code, ini adalah re-entry dan MHV sell. Atau bisa disebut extreme BB mendatar karena dia cucuk top atas dalam keadaan BB mendatar. Ya, kemudian re-entry kedua, re-entry setelah momentum. Dan di H1 berlaku extreme atau rejection di top BB, M15 berlaku MHV. Ini kodenya RMI, RIM ya. Jadi ini kode-kode yang sering berlaku di BBMA ya, di BBMA. Nah, kalau misalnya posisi seperti ini membuat kita ragu, misalnya sudah ada arah, dia sudah capai atau reject MA50, dia naik, kita tidak berani masuk, maka lebih selamat kita tunggu re-entry setelah momentum di time frame 1. Kita akan menunggu di top BB H1 dan kita akan menunggu market hilang volume di M15. Dia berlaku di semua time frame ya. Dan kalau kita melihat sekarang, kalau kita melihat kepada H1 re-entry yang ini, nah kekurangan indikator ini kalau kita sudah memasang di time frame H4, misalnya kita tanda di sini akan hilang otomatis. Jadi caranya di sini kita harus hapus dulu di time frame H4-nya. Oke, kita hapus, baru kita masukkan indikatornya ke H1. Objek, kita masuk ke H1, kita allow, kita kembali, baru kita tandain di H1. Di sini ada candle arah kukuh dan re-entry di H1. Kemudian di sini kita rubah warna jadi warna hijau ya, biar memudahkan ya. Dan kalau kita tandain di re-entry sini, maka di M15 akan berlaku di top BB RI. Maksudnya MA5, MA10 pada satu time frame, maka time frame bawahnya akan berada pada top BB paling bagus bila ada MA50-nya. Dan di sini kita bisa menggunakan konfirmasi bahwasanya candle arah kukuh pada H1 adalah momentum pada H4. Dan apabila berlaku sinyal pada H1, kita tunggu setup pada H1. Kalau kita tunggu setup pada M15 hanya sebentar, dia naik, mampus kita ya. Begitu juga di H4. Kalau berlaku sinyal di H4, kita tunggu setup di H4 ya. Nah, ini juga
menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya kemarin di kolom komentar, bagaimana cara masuk di MHV. Nah, secara tidak langsung ini di daily adalah market hilang volume. Nah, di MHV daily, tetapi kita masuk di setup di time frame kecil, di re-entry. Nah, jadi MHV di time frame daily akan ada setup yang lain di time frame bawah-bawahnya. Jadi lebih selamat dan kurang lebih seperti itu cara masuk di MHV. Nah, sekarang kalau kita melihat ke M15 ada re-entry juga. Sekarang kita coba masukkan indikator andalan kita di M15 ya, supaya kita bisa melihat zona re-entry di satu time frame ke time frame lainnya ya. Di sini masukkan juga copy escape pada time frame M15, kita allow, oke. Sekarang kita lihat pada M15, di sini berlaku re-entry beberapa kali. Di sini ada sekali. Sorry, Mimin rubah menjadi warna yang lain. Misalnya merah. Di sini berlaku sekali re-entry. Di sini kedua kali. Dan di sini ketiga kali. Sekarang kita lihat pada M5. Apa yang berlaku pada re-entry M15 ini? Dia akan berlaku selalunya di top BB atau berhampiran dengan top BB yang ada MA50-nya. Nah, seperti ini. Keren nggak? Nah, ini adalah cara menggunakan BBMA multi time frame yang baik dan low risk. Ya. Dan kalau berlaku di re-entry M5, maka akan berada di top BB pada M1. Nah, seperti itu cara penerapan multi time frame. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah tahu zonnya, SL kita kecil, take profit kita juga bisa kita sesuaikan. Sesuaikan bagaimana? Kita harus mengenal yang namanya peranan momentum. Ya, momentum M5 akan membawa ke low BB M15. Momentum M15 akan membawa ke low BB H1. Ya, seperti itu kalau kita hanya menggunakan BBMA saja. Tapi kalau kita menggunakan Fibonacci juga keren. Misalnya re-entry pada H1 seperti SOP yang Mimin share di channel ya, salah satu SOP. Jadi Mimin tidak share beberapa SOP. Jadi Mimin hanya share satu SOP yang Mimin gunakan setiap hari. Oke, misalnya SOP ini ada CSAK dan re-entry. Kemudian di M15 berada pada top BB. Nah, di M5 kita menunggu arah misalnya. Mana arah? Di sini tidak ada arah yang jelas, di sini ada momentum. Nah, kalau tidak ada arah, kita ambil momentum dan kita tarik. Nah, kalau Mimin menggunakan Fibo. Bisa juga. Kita bisa menggunakan TP1, bisa menggunakan TP2, bisa menggunakan TP3, maksimum TP. Nah, ya, itu kalau berlaku re-entry di time frame H1. Dan kalau berlaku di time frame H4 juga sama cara penggunaannya. Kalau kita menggunakan Fibonacci dan itu tidak wajib. Yaitu kembali ke kenyamanan atau style masing-masing trader. Di sini di video ini Mimin hanya menjelaskan multi time frame di Bitcoin itu sama berlakunya di semua pair, di semua time frame. Dia kaidahnya sama, penempatannya sama, walaupun di gold, di komoditi, di semua pair itu akan berlaku selalu sama. Jadi buat yang bertanya tentang Bitcoin, cara menganalisanya juga sama. Dan saat ini Bitcoin ada momentum pada time frame H4. Destinasi dia akan ke low BB daily, kemungkinan area ini. Low BB daripada daily adalah MA5, MA10 weekly. Inilah zone re-entry weekly untuk Bitcoin kalau kita menganalisa berdasarkan BBMA. Nah, bagaimana jika re-entry ini terbatal? Nah, jika ini akan menjadi MHV, mula-mula yang akan jadi momentum adalah di time frame M15. Ya, sama juga seperti MHV ini. MHV ini mula-mula akan berlaku momentum di H1. Momentum yang ini. Ya, jadi dia berlaku code-nya sama. Makanya
BBMA code itu untuk memudahkan atau memudah mengingat dalam bentuk shortcut. Dia tidak wajib, bergantung kepada kenyamanan masing-masing dalam mengingat multi time frame. Ya, ketika kita sudah menguasai multi time frame, maka mudahlah BBMA ini. Karena BBMA ini benar-benar one step ahead. Jadi selangkah di depan. Jadi misalnya baru berlaku re-entry, kita akan tahu, misalnya berlaku sinyal kendel arah, kita akan tahu akan ada re-entry. Nah, disitulah sabar dalam menunggu setup. Berlaku di H4, kita tunggu di H4. Berlaku di H1, kita tunggu di H1. Jadi kalau berlaku di H4, misalnya momentum di H4, momentum di H1, kita masuk re-entry. Ini risikonya lebih tinggi ketimbang kita menunggu re-entry pada H4. Kenapa? Karena sinyal dan setup sedang berlaku pada time frame H4. Ya, oke, itu dia penjelasan Mimin berkenaan dengan BBMA multi time frame step by step. Semoga bisa memudahkan lagi dan lagi kepahaman untuk teman-teman yang khususnya ingin belajar gratis, ya, yang tidak mau ikut-ikut kelas. Silakan rajin-rajin belajar, mengkaji, mencatat, dan mempraktekkan. Baik di demo atau di akun Sen, barulah beralih ke akun standar. Dia harus dipelajari step by step. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.